Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa ibadallah nafsi wa iyyakum bittaqwa faqad faza al-muttaqun. Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ba'da nasaqal hadithi kitabullahi wa khal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, sidang salat subuh Masjid At-Thayyibah, a'azakumullah jami'an. Segala puji kepada Jalla wa Ala pada hari ini kita masuki di antara hari-hari yang Allah muliakan, di bulan yang Allah muliakan. Tentunya sebagai seorang muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memaksimalkan dirinya di hari-hari ini dengan amal-amal saleh terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bagi jamaah yang telah puasa Arafah kemarin atau mungkin yang puasa di tanggal 9 Dzulhijjah hari ini mengikuti taukid dari Baladil Ru'yah. Dalam artian, dalam satu kalimat, Abdullah bin Abbas menyebutkan satu kalimat ini dalam anhuma, likulli baladin ru'yatuhu. Setiap kawasan, setiap matlah atau tempat itu memiliki ru'yah tersendiri. Kemudian Bapak Ibu muliakan, termasuk besok misalnya di antara kita mungkin yang berkehendak untuk bersedekah berupa hewan korban, maksimalkan niatnya adalah sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala serta kaum muslimin. Dan ini di antara ganjaran yang luar biasa di mata Allah Azza wa Jalla. Hingga satu kalimat yang sempat Nabi menyatakan, di antara amal soleh terbaik pada Yaumun Nahri, di hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah adalah ihraqud dam atau hadaqatud dam. Ketika seorang muslim mengalirkan hewan darah atau darah dari hewan sembelihannya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di 10 awal Dzulhijjah ini dan menerima semua amal ibadah jamaah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kemudian pada memuliakan tanpa kita ragu pula, maksimalkan di tanggal 9 ini misalnya di antara panjenengan masih puasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemarin bagi jemaah telah puasa Arafah pula, monggo berdoa kemarin maksimalkan. Di antara kita mungkin melalaikan doa tersebut. Ada suatu kalimat dari Nabi yang menyatakan sallallahu alaihi wasallam, khairul doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dalam artian doa tersebut mustajab. Kita masuk insyaallah taala pada hari ini dalam bab tayammum. Kemarin telah saya sampaikan bahwasanya asal tayammum dari kata ta'ammama yata'ammamu hingga kemudian hamzah digantikan dengan huruf ya dalam sisi untuk masalah kemudahan membacanya, sehingga tayammama yatayammamu. Wa tayammum lughatan secara bahasa al-qasd artinya berniat untuk bersuci. Wa syar'an secara syar'i dinamakan adalah aslu wajhi wal yadaini bisa'idin ala wajh makhsusin. Ketika seorang muslim berniat untuk membasuh muka dan kedua tangan dengan sa'id, dengan tanah atau debu tanah ala wajhin makhsusin, dengan tata cara yang telah disyariatkan secara khusus tentunya.
Termasuk terkait tentang masalah ini, dalilnya adalah dalam surat yang keempat ayat ke-43. Kemarin saya sampaikan ayat ini Allah turunkan khususnya ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan safar, dan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ini sempat terputus kalung yang beliau pinjam dari saudarinya yaitu Asma. Dan Aisyah nggak mau terulang kisah sebelumnya, yaitu kisah ketika turunnya dalam surat An-Nur, ketika Aisyah ketinggalan rombongan mencari kalung yang putus, hingga kemudian tertinggal dari rombongan sehingga kena berjumpa dengan Sofwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu, dan oleh Sofwan diperintahkan oleh beliau untuk Aisyah menaiki tunggangannya, dan Sofwan bin Mu'attal kemudian jalan menuntun tunggangannya bersama Aisyah di atas tunggangan tersebut tanpa mengajak bicara sama sekali, hingga muncul fitnah di kota Madinah untuk Aisyah radhiyallahu anha, dan Allah uji Rasulullah dengan kesabaran tentunya. Dan Aisyah di antara wanita yang cerdas tidak ingin terulang kisah yang tersebut, hingga pada kisah dalam surat An-Nisa ini beliau perintahkan untuk Rasulullah, meminta pada Rasulullah agar betul-betul semua sahabat mencari kalung tersebut, sehingga kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalungnya nggak ketemu pula, hingga kemudian kalangan kaum muslimin tidak mendapatkan air untuk berwudu juga untuk bersuci, sehingga Allah turunkan ayat ini dalam surat An-Nisa 43 ketika Allah menyatakan falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban, dan kalian tidak menjumpai air, maka Allah perintahkan fatayammamu, untuk kalian kesemuanya boleh dengan cara tayamum. Dengan cara tayamum tersebut membasuh dengan sha'idan thayyibah, dengan tanah atau debu yang suci. Allah menyatakan famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka basuhlah dengan debu tersebut wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali kita bahas pula satu kisah hadis Nabi SAW sebagai pembuka, yaitu kisah dari seorang sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian saya ceritakan sekilas tentang manaqib dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang beliau punya keistimewaan. Di antara keistimewaan beliau adalah Allah Azza wa Jalla berikan beberapa kemuliaan. Termasuk kemarin, kalau boleh saya ceritakan sekilas bagaimana Jabir bin Abdullah menginginkan untuk bersedekah berupa makanan ketika dalam posisi menjelang perang Khandaq atau perang Ahzab. Saat itu mereka semuanya kelaparan, sehingga Jabir bin Abdullah berkata pada istrinya, apa yang sisa makanan kita miliki? Hanya seekor anak kambing dan beberapa bagian dari tohin alias tepung untuk memasak. Hingga beliau perintahkan untuk masaknya, hingga istri beliau Jabir bin Abdullah menyatakan, jangan undang banyak-banyak, cukup beberapa orang saja bersama Rasulullah SAW. Hingga kemudian kisah itu terjadi, Rasulullah mengundang semua orang-orang muhajirin, orang-orang ansar untuk datang ke rumah Jabir bin Abdullah. Beliau panggil 10-10, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah mendoakan makanan tersebut berkahan, ternyata makanan sedikit tersebut bisa mencukupi sekian ribu kalangan kaum muslimin yang hadir di rumah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam hadis Jabir ini, di hadis yang ke-100 yang Mbak Buku hadis yang berapa? 100 berapa? 108. Di hadis 108 ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, perlu kami sampaikan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu al-Ansari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh kalimat ini. Nabi berkata dalam kalimat ini, sabda beliau, utitu khamsan, Allah berikan, Allah anugerahkan untuk saya 5 perkara, lam yuqtahunna ahadun qabli, di mana 5 perkara tersebut tidak pernah Allah berikan atau tidak Allah berikan untuk orang-orang di antara para nabi sebelum saya. Beliau menyatakan yang pertama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nusirtu rahba masirata syahrin, Allah berikan pertolongan untuk saya yaitu Muhammad serta umatku sebuah kalimat ini, ar-rahbah. Apa artinya rahbah ini Bapak Ibu muliakan? Ar-rahbah ini adalah sebuah rasa ketakutan yang dimiliki oleh seorang hamba, yang kebetulan ketakutan ini adalah malaktu khaufan
ay malaktuhu khaufan, ditanamkan oleh Allah untuk para musuh-musuh Allah dengan rasa takut yang luar biasa. Dalam artian semua musuh-musuh Nabi SAW dan musuh-musuh kaum muslimin ketika akan berhadapan dengan kaum muslimin, Allah tanamkan rasa takut bagi mereka sepanjang 1 bulan perjalanan. Nusirtu birra'b masirata syahrin, Allah tanamkan rasa takut selama 1 bulan. Sebagian menyatakan pula, mungkin ulama menyatakan dalam artian dalam masa peperangan bersama kaum muslimin, rasa takut mereka ini Allah tetapkan peperangan tersebut tidak lebih dari 1 bulan. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, sabda dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai qaid, sebagai pengikat dari yang namanya pembahasan hadis ini di bab ini, di mana Rasulullah menyatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Yang berikutnya pula beliau menyatakan, dan Allah jadikan untuk saya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-ardu, semua permukaan bumi ini, masjidan ay maudhi'as sujud, tempat untuk sujud bagi seluruh kaumku, seluruh umatku. Dan ingat, perlu muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus tidak untuk hanya bagi kalangan orang-orang Arab. Kalau orang-orang sebelum beliau Allah utus untuk kaumnya. Tapi khusus Rasulullah SAW, nanti akan ada penjelasan pula dalam hadis yang berikutnya, dalam kalimat yang sama, dalam hadis redaksi yang sama, bagaimana untuk Rasulullah ini Allah berikan keistimewaan diutus untuk seluruh manusia di permukaan alam ini hingga pada yaumul qiyamah. Semua umat Muhammad Allah tetapkan untuk ibadah mereka di seluruh permukaan bumi ini boleh digunakan untuk sholat, kecuali tempat-tempat yang telah syariat larang dari lisan beliau SAW, di antaranya adalah al-hammam wal maqbarah, yaitu tempat kamar mandi, pembuangan air kotor, serta yang namanya tanah pemakaman atau kuburan. Kemudian dia menyatakan wa tahuran, dan tanahnya digunakan untuk bersuci pula. Dalam artian, di antara keistimewaan kaum muslimin, Allah berikan jalan keluar untuk mereka untuk cara bersuci ini tidak cuma menggunakan air semata, bahkan di antaranya pula tanah-tanah ini, debu-debu tersebut Allah berikan keistimewaan untuk umat Muhammad SAW bisa digunakan untuk bersuci agar bisa beribadah dengan cara yang sahih. Dengan syarat idza lam najidil ma, selama kami tidak menemukan air. Ada 2 keadaan kapan tayammum diperbolehkan. Kapan tayammum diperbolehkan? Pertama adalah ketika faqdul ma, tidak adanya air sama sekali, tidak dijumpai air atau keterbatasan air. Air hanya ada tapi cukup untuk yang namanya minum. Untuk buang air, untuk istinja tidak dicukupi di sana, atau mandi tidak cukup air tersebut, hanya bisa untuk minum. Maka para ulama diantara menyiapkan syarat, maka dalam keadaan semacam ini tidak adanya air tersebut, maka tayamum bisa berlaku saat itu. Atau yang kedua, ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ada halangan ketika mereka menggunakan air. Air itu ada. Air itu ada. Tapi dengan jumlah air yang ada tersebut, tapi ia ada halangan. Halangan tersebut karena ia sakit. Ngapunten Pak, memuliakan, ada beberapa keadaan orang sakit yang ketika ia gunakan air tersebut bisa mengancam nyawa atau semakin ia sakit. Betul Pak? Betul Ibu? Contoh misalnya karena migrain, pusing yang mungkin hingga sakau. Biasanya kalau seorang hamba yang sakau itu Pak, dalam sebuah kondisi rumah sakit langsung masuk dalam neurologi, poli syaraf. Ditakutkan nanti mengarah pada syaraf atau mengarah pada stroke itu nantinya. Ketika dipaksa untuk mandi, nanti bisa mengancam nyawa atau semakin parah penyakitnya. Nah, dalam posisi tersebut seorang hamba diperbolehkan untuk tayamum. Dalam hadis Hudzaifah ada tambahan di sini dari hadis Hudzaifah tersebut dalam Sahih Muslim, di mana Rasulullah menyatakan wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan Allah jadikan untuk saya dan kita kesemuanya turbatuha, dari tanah yang Allah izinkan untuk kita sujud tersebut adalah tahuran, suci, dan bisa digunakan mensucikan idza lam najidil ma, ketika kita tidak menjumpai air.
Dalam kalimat dari Ali bin Abi Thalib riwayatnya di sisi Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah pun dalam satu kalimat wa ju'ila turabu li tahuran, dan Allah jadikan untuk saya turab, yaitu tanah atau pasir atau debu tersebut adalah untuk saya bisa untuk bersuci. Kelengkapan hadis ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, sisa tiganya beliau menyatakan wa uhilat lil ghanaim, dan Allah halalkan untuk saya al-ghanaim. Ghanaim jamak dari min ghanimatin, adalah bentuk jamak, bentuk plural dari kalimat ghanimah, dari kata ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang yang pada zaman dahulu kala sebelum umat Muhammad SAW, sebelum beliau SAW, seluruh para nabi ketika mereka berperang, ada syariat perang di sana misalnya, dan mengalahkan musuhnya, maka harta rampasan perang dikumpulkan di satu tempat atau satu titik, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala Allah berikan api dari atas langit untuk menghancurkan dan menghanguskan semua harta rampasan perang tersebut. Di zaman Rasulullah SAW, di masa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah halalkan ghanimah ini untuk beliau serta umat Islam yang menang perang. Dan satu hal, ghanimah ini di antara harta yang paling halal untuk Rasulullah dan seluruh kalangan kaum muslimin. Sempat ada kisah dalam perang Khandaq pula, kisahnya ini Bapak Ibu Allah muliakan, terkait tentang masalah sebab turunnya ayat dalam surat An-Nahl kalau nggak salah, atau surat Al-Ahzab ayat yang ke-28 ayat yang ke-29. Surat Al-Ahzab surat yang berapa Bapak Ibu? 33 betul. Surat Al-Ahzab surat ke berapa? 33. Dibuka di ayat yang ke-28 ayat 29. Sempat ada kisah di situ terkait masalah ghanimah ini, di mana beliau menyatakan Allah halalkan untuk saya ghanimah perang Allah halalkan. Tentunya seorang pasangan dari para suami ketika mereka berperang punya harapan suaminya balik dalam keadaan menang, membawa harta rampasan perang. Dan ini sifat wanita yang wajar. Seperti panjenengan Bapak ngapunten, para ibunda di samping kita, ketika jenengan dapat bonus dari kantor, senang atau suweneng kira-kira? Bukan senang ya Ibu ya, tapi suweneng kan gitu istilahnya. Sama dengan para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika peperangan dan Allah izinkan untuk menang dapat ghanimah, para istri Nabi semuanya suwenengnya luar biasa. Subhanallah, dalam perang Khandaq tersebut ternyata untuk Rasulullah SAW ghanimah dibagi untuk kaum muslimin dan beliau tidak mengambil sama sekali. Di lain sisi para istri Nabi SAW mereka sangat berharap dapat ghanimah, tambahan uang belanja. Subhanallah, lah kok gak oleh. Langsung para istri tersebut purik dan menyapi Nabi. Nabi disapi. Tahu disapi jenengan? Tahu istilah disapi? Para anak muda tahu istilah disapi mboten? Waduh, gak ngerti Bapak. Masa ngerti disapi? Anak nek disapi itu artinya apa dalam bahasa Jawa ini? Jadi apa kira-kira? Bapak terakhir. Kok iso satu terohim ini? Ya seperti itu Mas. Tadi Nabi pun disapi sama para istrinya. Sehingga para istri melakukan i'tizal. I'tizal itu memisahkan diri di rumahnya beliau semuanya dan tidak melayani Nabi. Dan Nabi lateni. Dilateni sampai kapanpun, kuatnya kapan. Itu sampai 1 bulan lebih bahkan. Bisa bayangkan terutama para ayahanda sampai disapi 2 bulan kira-kira kuat enggak? Disapi 2 bulan. Beda keadaan ketika jenengan posisi nggak punya pasangan, entah istri dicerai atau istri meninggal dunia loh ya. Tapi jenengan punya istri yang halal, disapi 1 bulan lebih misalnya gitu. Orang minggu cenat kan gitu kan. Jadi ini Nabi disapi oleh seluruh istrinya. Baik itu Hafsah binti Umar, Aisyah binti Abu Bakr, kemudian Sofiyah binti Jahsin,
Zainab bin Jahsin, Sofia bin Huyai bin Akhtab dan lain sebagainya, semuanya ambil kata sepakat nggak mau melayani Nabi karena minta itu tadi tambahan harta. Hingga kemudian Allah turunkan ayat ini, yaitu ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 28-29. Pertama, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, qul li azwajika, katakan untuk seluruh istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Misalnya kalian para istri Nabi dan kalian inginkan dunia wa zinataha dan semua kehiasan dunia atau kebutuhan dunia tersebut, fata'alaina umati'kunna, ayo datang ke sini tak kasih, tak mintakan nanti, tak kasih yang kalian inginkan. Minta tanah tak kasih tanah, minta perkebunan tak kasih perkebunan, minta peternakan semuanya, minta emas tak kasih emas. Tapi setelah itu Allah menyatakan wasarihkunna sarahan jamila, tapi mari ngono nek wis take donya tersebut, wasarihkunna sarahan jamila, nek wis ngono tak pedhot. Memang jaluk donya tak kasih donya, tapi mari tak pedhot sampean, tak ceraikan dengan cerai yang baik. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk para istri Nabi. Yang sempat ketika adanya pemboikotan tersebut oleh para istri Nabi untuk Rasulullah SAW, yang pertama kali beliau panggil adalah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dipanggil Aisyah duluan di sebuah kawasan di bawah pohon kurma, dipanggil Aisyah satu dulu. Kenapa kok Aisyah dulu yang dipanggil? Kenapa kok Aisyah dulu yang dipanggil, Bapak Ibu? Kan yang paling muda. Kenapa kok dipanggil duluan dia? Kenapa dipanggil duluan? Halo, halo. Bapak Ibu yang memuliakan, mungkin Bapak Ibu kalau pernah mendengar dalam sekian riwayat dalam Sahih Bukhari pula, di antara para istri Nabi tersebut ada dua kelompok besar. Ada kelompok kubu Aisyah dan kelompok Sofia binti Jahsin. Betul apa ya? Ini dua kelompok ini saling cemburu satu sama berlomba-lomba untuk mengambil cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara mereka kesemuanya Pak Ibu memuliakan punya titik cemburu kepada Aisyah. Kenapa seperti itu? Kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tahu semuanya bahwasanya Nabi paling cinta sama Aisyah di antara istri yang ada. Di antara istri yang ada yang paling cinta adalah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu karena itu ketika mereka mau ngasih hadiah, ini dulu kan ketika gilirannya Aisyah, ketika Nabi di rumah Aisyah, hingga kemudian kalangan para istri tersebut meminta Ummu Salamah membujuk Fatimah untuk menyampaikan keinginan para istri agar kalau kalangan sahabat ngasih hadiah gak usah nunggu giliran Aisyah, udah di rumah semua istri itu aja udah ngirim Fatimah kok angel, ngirim Fatimah kok angel sampai sekian kali. Gak Fatimah malu, hingga kemudian Zainab binti Jahsin yang langsung turun tangan menghadapi Rasulullah secara langsung di rumah Aisyah, dan Aisyah meletakkan dagunya di pundak Rasulullah ketika yang namanya Zainab memprotes Rasulullah SAW. Sehingga saat itu Aisyah punya suatu kalimat yang membuat Zainab terdiam tidak bisa menjawab. Jadi titik kecemburuan di Aisyah luar biasa. Oleh Rasulullah dipanggil dulu Aisyah, hingga Rasul menyatakan, ya Aisyah, Allah turunkan ayat ini untuk aku dan seluruh umat Islam terkait masalah keadaan yang saya alami, di mana para istri, termasuk istri seorang Nabi, meminta bagian dari ghanimah dan perhiasan dunia. Oleh karena itu Aisyah, la tastajili, gak usah kesusu. Untuk menjawab pernyataan ini, syawiri ila abawaik, tolong kamu musyawarah dulu untuk kedua orang tuamu. Apakah engkau memilih dunia dan seisinya kah, atau engkau memilih aku letakkan dan aku ceraikan setelah itu? Aisyah pun ngomong, kalau aku musyawarah kepada kedua orang tuaku dan enggak mungkin kedua orang tua merintahkan aku untuk cerai bersama kau ya Rasulullah, aku lebih memilih ayat yang berikutnya, di mana Allah menyatakan di ayat yang berikutnya, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu. Tapi misalnya engkau ya Aisyah dan para istri yang lainnya
engkau inginkan tentang masalah Allah dan Rasulnya, wadarul akhirah, dan tujuan untuk rumah di akhirat nantinya, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Bagi para istri yang Allah muliakan tersebut memilih jalannya Allah, lebih memilih Allah dan Rasul serta rumah akhirat nantinya, maka akan Allah siapkan bagi mereka kesemuanya ajron adimah, ganjaran yang luar biasa besar di sisi itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hingga Aisyah menyatakan, inni uridu Allah wa rasulahu wa darul akhirah. Saya inginkan tiga ini, agungan Allah, Rasulnya, dan rumah akhirat, bukan yang lain. Dan Aisyah minta Rasulullah untuk menyampaikan kepada para istri yang lain, Aisyah memilih yang ini. Dan subhanallah, seluruh istri beliau ridwanullah alaihinna ajmain menyatakan untuk memilih pilihan Aisyah pula. Bapak Ibu muliakan, kalimat yang berikutnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir ini, beliau menyatakan di kalimat yang ketiga atau yang keempat keutamaan yang beliau berikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walam tahinu li ahadin qabli, di mana pada umat sebelum aku tidak dihalalkan untuk ghanimah. Yang keempat, waktu itu asy-syafa'atu, dan Allah berikan untuk saya sebuah kalimat syafaat. Syafaat ini Bapak Ibu muliakan adalah syafaatul udma, syafaat yang Allah berikan khusus untuk Rasulullah ketika kalangan manusia saat di padang mahsyar menunggu proses berikutnya setelah mereka Allah kumpulkan. Yang saat itu mereka dalam keadaan lelah, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan ketakutan kesemuanya, hingga mendatangi Adam alaihissalatu wassalam, mendatangi Nuh alaihissalatu wassalam, mendatangi Ibrahim, hingga pada mendatangi Isa alaihissalatu wassalam, di mana mereka menyatakan nafsi, nafsi, saya punya urusan, hingga mereka mengarahkan untuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah kemudian sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga Allah menyatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, ya Muhammad angkat kepalamu, wasal kau minta akan aku beri, wasfatu syafa, kau minta syafaat. Hingga Rasulullah kemudian meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaitan masalah syafaatul ummah agar manusia segera Allah hisab semuanya. Dan satu hal Bapak muliakan, dalam satu kalimat yang lain Rasulullah SAW sempat dipilihkan, utitu, Allah berikan untuk saya nisbah min ummati yadkhulunal jannah, separuh dari umatku bisa masuk surga. Pilihan pertama, wa syafa'ah, atau aku dikasih syafaat, wa akhtartu syafa'ata, hingga beliau menyatakan tapi kalau lebih milih untuk syafaat untuk umat kesemuanya. Ingat, syafaat ini tidak main-main Bapak Ibu. Termasuk ada satu syafaat yang beliau menyatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku ini khususnya lebih lagi untuk orang-orang di antara umatku yang sempat terjatuh dalam bagian dari dosa-dosa besar. Membuka kemungkinan di antara umat Islam melakukan dosa besar gak sempat bertaubat. Tapi satu hal, semua umat Islam melakukan dosa besar, dalam hati kecilnya pasti mengakui kalau itu dosa. Cuma taubat itu yang sulit, karena apa? Pasti mengulang mereka. Taubat, ulang lagi, taubat, umat lagi, kan gitu istilahnya. Yang berikutnya, yang kelima, kata beliau, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Nabi sebelumku Allah utus untuk umatnya secara khusus. Setiap umat itu dikirim seorang nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan kami utus pada setiap umat seorang rasul. Ani'budullaha wa sanibut taghut, untuk mereka menyeru kepada mereka kaumnya hanya menyembah Allah semata, menjauhi semua sembah taghut. Tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya beliau, bukan umat yang atau nabi yang lain, wa bu'itsu lin-nasi 'amatan, untuk saya Allah putus untuk seluruh umat manusia secara umum, gak peduli baik itu Arabkah, baik itu Ajamkah, semua aku utus dari Allah untuk mereka kesemuanya. Kemudian Bapak Ibu muliakan, kita masuk hadis yang kedua. Hadis dalam riwayat Imam Muslim, juga dalam muttafaqun alaih, bahkan cuma lafaz Imam Muslim,
Dari riwayat An Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang mulia Bapak Ibu, bukan sahabat yang ecek-ecek ini. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu adalah di antara manusia yang Allah istimewakan, subhanallah. Sempat di kalangan para ulama mereka menyebutkan dari kalangan 30 kalangan sahabat yang pertama kali masuk Islam, Ammar ibn Yasir serta Yasir ayahanda beliau serta Sumayyah ibunda beliau ridwanullah alaihim ajmain di antara orang-orang yang menerima keterangan Nabi di Darul Arqam, di rumahnya Arqam tanpa syarat. Mendengar bayan dari beliau, penjelasan dari beliau tentang masalah Islam, mereka langsung menyatakan keislamannya seluruhnya. Termasuk yang terang-terangan menyukai Islam adalah 2 orang, Ammar bin Yasir serta ibunda beliau Sumayyah. Terang-terang menyukai keislamannya. Di satu sisi, ngapunten Pak muliakan, di masa awal perjuangan Islam, mereka dalam tekanan orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah apakah dapat tekanan fisik? Tidak dapat tekanan fisik, tidak mendapati tekanan fisik karena apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam di bawah perlindungan kabilah beliau, wabil khusus paman beliau Abu Thalib. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terang-terang menunjukkan keislamannya. Apakah beliau mendapat tekanan? Tidak dapat tekanan karena dilindungi oleh Bani Tamimi. Tapi selain dari beliau kesemuanya dapat tekan luar biasa, termasuk Ammar bin Yasir, Sumayyah serta Yasir. Yang mereka ini Pak yang memuliakan sempat mengikat perjanjian dengan Bani Makhzum. Baninya Abu Jahal Makhzumi. Sempat kemudian Pak memuliakan, ya Allah muliakan, setelah masa keislaman beliau, baik itu Yasir, termasuk Ammar, termasuk ibunda beliau Sumayyah, oleh kelompok Bani Makhzumi ini disiksa luar biasa. Dipakaikan yang namanya baju besi panas, dijemur di matahari yang terik luar biasa, namanya baju Pak besi, kena panas ya panas. Hingga kemudian Ammar Allah wafatkan karena siksa yang luar biasa. Wabil Sumayyah, Abu Jahal belatung wa alaihi dengan sengaja mengambil tombak kecil. Ia tusukkan untuk kemaluan Sumayyah, digerak-gerakkan, digorek-gorekkan hingga meninggal dunia Sumayyah, syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian Ammar karena tidak kuat dengan siksaan tersebut, dengan sangat terpaksa ia mengucapkan suatu kalimat-kalimat yang menuju ke arah kekufuran. Ia diperintahkan mencaci Allah. Ia mencaci Allah. Ia diperintahkan mencaci Rasulullah SAW, ia mencaci Rasulullah pula. Tapi hatinya sangat sakit sekali. Dan ia tanamkan keimanan luar biasa. Sehingga Rasulullah pun menyatakan, di antara umat Islam yang imannya bercampur dengan daging, tulang, dan darah adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Hingga Allah turunkan satu ayat khusus untuk beliau radhiyallahu anhu dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-106 tentang keutamaan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ketika Allah menyatakan man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa di antara kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah iman menjemput dia. Dalam artian seorang muslim yang telah iman kepada Allah kemudian dia kufur. Tapi kalimat ini Allah menyatakan walakin man syaraha. Dalam ayat Allah menyatakan illa man ukriha, kecuali di antara hamba-hamba Allah yang dipaksa karena keadaan seperti Ammar bin Yasir tadi. Dan Ammar bin Yasir yang memuliakan semuanya disiksa oleh baninya atau para penguasa saat itu, rata-rata semua celaka dan rata-rata semua meninggal dunia. Yang nggak kuat terpaksa kufur lisannya, termasuk Ammar bin Yasir ini. Dan Ammar bin Yasir memuji seorang hamba Allah yang Allah istimewakan. Di antara Maula Abu Bakar As-Siddiq bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Cuma dia tuh yang disiksa dengan sangat parah, dengan sangat kejinya, tapi masih bertahan dengan keimanannya secara lisannya. Ammar gelundung, lainnya pun gelundung. Hingga Allah tanamkan dalam ayat ini, Pak, Allah turunkan ayat ini,
illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk berbuat kufur tapi hatinya masih dalam iman yang kuatnya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak muliakan, Ammar bin Yasir ini radhiyallahu anhu punya banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan beliau adalah, ngapunten Pak, ketika suatu ketika sempat meminta izin menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu ada Ali bin Abi Thalib yang menjaganya, menjaga Rasulullah. Tidak semua orang bisa berjumpa Nabi secara langsung. Ketika Ammar datang bin Yasir radhiyallahu anhu, Rasul tahu kalimat ini, "Idzan lahu," izinkan untuk Ammar bin Yasir untuk masuk di sini menemui saya. Ahlan wa marhaban bit thayyib wal muthayyib. Kalimat ini Pak tolong dijaga, tolong dihafalkan. Marhaban bit thayyib wal muthayyib. Selamat datang, welcome untuk engkau wahai Ammar bin Yasir, seorang yang suci, wal muthayyib, dan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kalimat ini muncul dari beliau kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia, hingga kemudian di masa-masa beliau yang semasa keislamannya hingga meninggal dunia dalam keadaan syahid pula, tidak satupun peperangan kecuali Ammar bin Yasir ikut di sana. Tidaklah ada peperangan kecuali Ammar bin Yasir pasti ikut terjun bersama Rasulullah di sana. Hingga kemudian termasuk ketika kisah, ngapunten Pak, kisah saat pembangunan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Beliau menceritakan qal kunna nahmilu labinatan. Setiap dari kami kalangan sahabat ketika membangun Nabi, membangun masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masing-masing dari kami membawa satu bongkah bata. Labina adalah bongkah bata. Wa Ammar, tapi Ammar ini beda. Labinata ini dia membawa dua batu bata besar yang beliau angkut langsung demi untuk mengambil ajar di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengambil pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Parahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga Nabi melihat Ammar dua dibawa sama beliau, wa yanqutu turab anhu, hingga Nabi membasuh beberapa debu dari jasad Ammar bin Yasir tersebut. Hingga beliau dapat kalimat ini Pak, di antara kalimat nubuwah beliau, selain kalimat tadi marhaban bin thayyib wal muthayyib, selamat datang, welcome wahai orang yang Allah sucikan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini muncul dari beliau pula. Beliau menyatakan, wahai Ammar, engkau adalah orang yang mulia, tapi engkau kasihan ya Ammar. Kenapa kau kasihan? Taqtuluhu fi adul baghiyah. Nanti kelak ya Ammar, engkau akan meninggal dunia dalam keadaan syahid, dibunuh oleh kelompok orang-orang yang bahagia melampaui batas, yaitu orang-orang yang memberontak pada kalangan kaum muslimin. Subhanallah, nanti Bapak Ibu bisa baca dalam perang Siffin antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Aisyah atau Muawiyah. Kalau Aisyah perang Jamal, kita tuntutan Aisyah untuk meminta bagian onta yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib setelah Rasulullah meninggal dunia. Karena Rasulullah dawuh kepada Ali bin Abi Thalib, seluruh para nabi meninggal dunia tidak meninggalkan dinar wala dirhaman. Dalam artian semua itu adalah warisan untuk kaum muslimin, sedekah untuk kaum muslimin. Aisyah nggak mendengar hadis ini, hingga Aisyah tetap mempeng menuntut Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkan onta-onta beliau yang beliau anggap sebagai warisan. Untuk perang Siffin adalah perang kaitan tuntutan Muawiyah bin Abi Sufyan terkait masalah pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bapak muliakan, kisah pembunuhan Utsman bin Affan sangat ruwet kisahnya. Karena apa? Semasa kekhalifahan Utsman bin Affan selama 12 tahun, 6 tahun awal Utsman sangat mengkondusifkan keadaan masyarakat saat itu. Kekuasaan Islam semakin luas, tapi keadaan negara sangat kondusif sekali, sangat stabil. Masuk 6 tahun yang berikutnya, mulai banyak beberapa langkah beliau yang dianggap tidak adil dan mengandung nepotisme. Mengangkat orang-orang dekat beliau, termasuk ada orang-orang di antara tersebut adalah seorang manusia yang sempat berkhianat kepada Rasulullah SAW sebagai pencetak wahyu Nabi, bernama Abdullah bin Syahar.
diangkat oleh beliau kepada seorang penguasa di satu kawasan. Masyarakat protes saat itu. Kenapa kok ini yang diangkat? Pernah mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam ketika Fathul Mekah lagi. Jadi sempat murtad, kemudian masuk Islam lagi. Itu sebagai cacat di kalangan kaum muslimin. Bahwa fulan sempat mengingkari firman Allah, sempat keluar dari Islam, kemudian masuk Islam karena Fathul Mekah. Hingga kemudian Pak muliakan, ketika Utsman bin Affan terbunuh, pelakunya diantaranya Pak, dalam pengepungan tersebut banyak anak-anak kalangan sahabat, termasuk yang masuk rumah Utsman bin Affan adalah putra dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bernama Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gak main-main. Ketika membacok akan menghunuskan pedang pada Utsman bin Affan, Utsman mengingatkan bahwasanya antara dia dan ayahnya, kalau melihat engkau semacam ini gak akan ridho ayah. Hingga kemudian Muhammad menahan pedangnya dan menghalangi orang-orang masuk di rumah Utsman bin Affan. Dan qadarullah, ada dua orang Mesir yang sempat menghujamkan pedang hingga terbunuhnya Utsman bin Affan saat itu, radhiyallahu anhu. Saat itu pula, ngapunten Pak, jumlah umat Islam banyak, cuma terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok orang-orang cenderung untuk mengangkat pedang kepada penguasa, yaitu orang-orang Khawarij. Dan ada kelompok kecil yang masih ikut bersama kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengambil sebuah pendapat, kalau ia menghukum para pembunuh Utsman bin Affan, kelompok mereka lebih besar, membuka kemungkinan akan ada pertumpahan darah yang besar lagi antara dua kelompok kalangan kaum muslimin di kota Madinah. Langkah ini dianggap oleh Muawiyah bin Abi Sufyan selaku gubernur kawasan Syam sana sebagai langkah yang kurang tepat. Karena apa? Utsman bin Affan ada dari Bani Umayyah, dari kelompok dari Muawiyah bin Abi Sufyan pula. Sehingga berlaku sebuah hukum, ketika ada seorang suku yang dibunuh, maka pemilik suku atau penguasa suku adalah menuntut balas tentunya, menuntut untuk maslahat hukum yang pasti. Dan Muawiyah menuntut kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghukum semua pembunuh Utsman bin Affan saat itu. Hingga terjadi dua kelompok besar, kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah di perang Siffin. Dan perang Siffin ini pun dipicu dengan sebuah pengkhianatan pula. Dan Ammar bin Yasir ini pun terbunuh oleh kelompok masyarakat yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Dua orang yang berebutan membunuh Ammar bin Yasir. Yang pertama, mereka menusukkan pedang atau tombak ke kaki Ammar bin Yasir, dia kemudian dia luka parah. Dan orang kedua menguruskan pedangnya, memotong kepala Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Memotong kepala Ammar bin Yasir tanpa mereka tahu siapa yang mereka bunuh. Seorang manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara pesan beliau kepada kalangan kaum muslimin agar umat Islam iktadu bihadyi rajulan min ba'di, agar kalian mengambil hidayah, mengambil petunjuk dari dua orang setelah aku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waqtadi bihadyi Ammar, dan kalian bisa mengambil pula petunjuk hidayah dari Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini Pak yang muliakan punya kisah, di antara kisah tentang masalah manaqib beliau. Kalian bisa mengisahkan anna Ammar bin Yasir qalilul kalam. Ammar bin Yasir ini enggak banyak ngomong, tawilus sukut, tapi banyak untuk diamnya. Sempat ada pertanyaan tentang perkara-perkara yang mungkin belum terjadi oleh Ammar bin Yasir, ditanyakan kemudian, apakah pertanyaan yang jenengan tanya pada saya, kata Ammar bin Yasir, telah terjadi? Kata mereka belum. Hingga beliau menyatakan tunggu sampai terjadi, hingga kemudian pertanyaan tentang masalah kisah tersebut, apakah bisa menjadi ataukah tidak. Ini ketahuan beliau yang Allah muliakan. Dalam kisah ini, tentang kisah Ammar bin Yasir ini beliau muliakan, ia menceritakan qal ba'atsani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus saya di sebuah hajat atau sebuah urusan. Fajnabtu, hingga kemudian aku mengalami masa junub. Entah mimpi ataupun Allah Ta'ala, intinya beliau mengalami masa junub. Falam ajidil ma',
dan saya tidak menjumpai air untuk bersuci. Perhatikan Pak Ilmuniakan, dalam hadis ini para ulama menjelaskan bagaimana kias seorang Ammar bin Yasir terhadap sebuah hukum. Berhubung hukum tayamum telah berfungsi saat itu untuk kaum muslimin yang berwudu dalam surat An-Nisa ayat 43 tadi, tapi untuk masalah junub Ammar belum tahu. Kalau wudu kan jelas menggunakan tayamum tadi, membasuh muka dan kedua tangan. Kalau untuk junub bagaimana? Dalam kisah ini Ammar bin Yasir tidak bisa tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempatnya jauh. Sehingga para ulama menjelaskan perilaku Ammar bin Yasir ini, perilaku beliau ini adalah bentuk kias menyamakan fungsi ketika junub menggunakan air dengan junub menggunakan debu. Ammar menyatakan, "Fatamarrahtu fil sa'idi," dan saya kemudian bergulung-gulung. Tamarrah ini bergulung-gulung. Bergulung-gulung. Tahu gulung-gulung, Mbak Ibu? Pernah melihat kucing mandi di pasir? Yaitu tamarrah. Jadi kalau jangan ingin lihat tamarrah itu apa? Lihat kucing udah. Kalau dia lagi sampean contoh Pak ya, kucing tuh Pak. Nek mari sampean dusi bareng kok sampo ambek sabun sing wangi, culno. Lapo kira-kira kucing itu? Gulung-gulung nang pasir, jengkel dia itu. Jadi kalau jangan punya kucing bodusi Pak, asli gak seneng dia itu. Lebih senang kalau digulung di pasir. Nah dalam kisah ini Ammar mengkiaskan fatamartu fis sa'id, saya gulung-gulung ke pasir. Kama tamarrahud dabah, mirip kayak hewan binatang yang diternak yang dia gulung-gulung di pasir pula. Summa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakartu lahu dzalika. Aku cerita kepada Nabi tentang kisah itu. Ya Rasulullah, aku junub, cuma gak dapat air. Aku kiaskan untuk mandi junub dengan tayamum ala saya dengan cara gulung-gulung di pasir tadi. Hingga Nabi dawuh kalimat ini Pak Ibnu menyiapkan, beliau bersabda, "Inna ma kana yakfika ya Ammar," sebetulnya cukup untuk kalau kalian ini antakul. Perhatikan Pak, antakul ini bukan artinya antakul ay kalam, tapi antakul ini antaf'ala. Cukup untuk kau ya Ammar, kau lakukan ini, bukan kau berkata ini, tapi antaf'ala kada, tapi engkau lakukan perkara ini. Biyadika hakada, dengan kedua tanganmu dengan cara ini. Summa, perhatikan, Rasulullah mengisahkan di sini, summa daraba biyadaihil arda darbatan wahidatan. Hingga Rasulullah kemudian memukulkan kedua telapak tangan beliau kepada permukaan bumi ini darbatan wahidatan dengan satu kali pukulan. Tsumma masaha ashimal alal yamin. Perhatikan Pak kalimat ini. Hingga beliau membasuh ashimal alal yamin, membasuh tangan kiri beliau di atas tangan kanan beliau. Membasuh tangan kiri beliau di atas tangan kanan beliau. Hingga kemudian baliknya pula wa dhahira kaffaihi wajhahu, dan juga kemudian beliau membasuh ke muka beliau. Terkesan kebalik, lukuk tangan disik kemudian wajah duluan. Ingat hadis yang kedua. Wa bi riwayatin lil Bukhari, dan Imam Bukhari, wa daraba bi kaffaihi al-ardh, beliau memukul ke muka bumi ini, wa nafakha fihima, beliau kemudian meniup sisa-sisa turab yang ada atau sisa-sisa debu yang ada. Membuka kemungkinan ketika kita memukulkan tangan ke muka bumi atau ke pasir atau ke debu, ada debu yang cukup banyak. Oleh Rasulullah ada sebuah rukhsah di sini, wa nafakha fihima. Beliau meniup kepada kedua telapak tangan dari sisa debu yang terlalu banyak mungkin bisa jadi. Summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Rasulullah membasuh muka dan kedua tangan beliau. Ada pertanyaan sebelum ini Pak? Gambarnya ngeten Pak, ngapunten. Nanti akan kita temukan riwayat dari kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang beliau kisahnya pada hadis yang 110 nantinya. At-tayammum darbatan, tayammum itu dua kali pukulan. Darbatun bil wajhi, pukulan pertama untuk membasuh muka kita, wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, pukulan yang kedua atau pukulan tepukan yang kedua untuk kedua tangan ilal mirfaqain hingga pada siku. Tapi untuk kisah Ammar bin Yasir ini wajib kita tahu bersama, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Kisah Abdullah bin Umar nantinya itu hadisnya mauquf hingga terhenti pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nantinya bedanya di sana. Dalam kisah Ammar ini Pak yang memuliakan, satu kali pukulan kemudian langsung basuh pada muka ini, membasuh tangan yang kanan dan tangan yang kiri. Selesai. Bisa praktekkan kira-kira Pak. Satu kali pukulan, membasuh langsung muka dan langsung kedua telapak tangan. Selesai. Baik dalam keadaan mandi junub ataupun mandi atau wudu biasa yang dikatakan tayamum. Sempat ada pernyataan dari kalangan ulama, tayamum ini adalah digunakan untuk sholat, bukan untuk mensucikan bekas-bekas kotoran. Coba para ulama menjelaskan, nggak bisa dinamakan tayamum, maka hukumnya sama kayak hukum air sebelumnya, cuma ada kekurangan di sana. Dalam artian ketika menjumpai air untuk segera bersihkan kotoran-kotoran yang tersisa di dalam tubuh kita. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin ada pertanyaan untuk materi hari ini terkait hadis yang ke-108, 109 dan juga hadis yang ke-110 dalam kitab Bulughul Maram. Wallahu ta'ala alam bishawab. Silakan pertanyaan. Jelas kira-kira Bapak Ibu? Silakan, barakallahu fikum. Untuk tayamum, baik itu junub maupun wudu, satu kali pukulan. Cuma nantinya kita akan jumpa pada hadis yang ke-110 dalam kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Saya tekankan tadi, kisah Ammar bin Yasir dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih, juga Sahih Muslim. Untuk kisah dari Abdullah bin Umar ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni dengan derajat mauquf dan hadisnya pun dhaif. Cuma ini banyak diamalkan oleh saudara-saudara kita pula dengan 2 kali pukulan. Yang pertama berfungsi untuk membasuh muka, yang kedua membasuh tangan hingga pada siku bahkan. Nanti kalau kita mungkin haji Pak, insya Allah ta'ala Allah izinkan untuk haji ke semuanya, Allahumma amin. Di pesawat nantinya Pak, diajarkan sama pembina atau dari para pemimpin mutawif nantinya, nanti Pak Ibu monggo ayo dibasuhkan untuk yang pertama kali di belakangnya tempat duduknya jamaah depan jenengan, nanti dibasuh mukanya, ambil lagi yang kedua untuk tangan hingga pada siku, membuka kamu seperti itu. Dalam arti kita wajib untuk legowo. Mungkin mereka mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam mazhab beliau rahimahullah ta'ala. Cuma untuk kita ambil pendapat yang ini yang lebih sahih tentunya. Dan ingat, yang saya menyatakan bahwasanya idza kana hadisun sahih fa huwa madhhabi. Ingat, kalau ada hadis yang sahih maka itulah madhabku, pendapat saya. Wallahu taala alam bishawab. Silakan Mas. Baik, bukan kata lagi. Untuk membersihkan bekas-bekas kotoran sebelum tayamum tersebut telah kita bahas dalam pembahasan izalatul najasah tentang masalah membersihkan najis. Bisa menggunakan selain air yaitu batu atau tisu atau daun atau bagian dari pohon. Yang dilarang menggunakan kotoran hewan atau tulang binatang. Tapi satu hal, menghilangkan kotoran tersebut dengan selain air kurang maksimal, tapi ada sisa di sana. Makanya pernah saya sampaikan di sini pula, di antara jamaah para anak-anak muda atau para orang-orang tua yang enggan untuk sholat dengan alasan aku mau nguyu kecipratan sidik oleh celonoku, terus kan najis gak oleh sholat, alasanmu ngomong malas selesai urusan kan ngono tok ya. Jadi di antara gambaran bahasanya membuka kemungkinan kalau kita menggunakan istinja atau yang namanya istijmar tersebut tanpa memedia air tadi, ada sisa kotoran. Coba Anda tanya Pak turun sampean Pak nang mall buang air besar gak ono banyune nanti ngalami tur banyune mek nang kloset tok banyune kloset tok mek nggo nyiram tok ngene iku tok terus sisa piye gawe tisu saya mau tanya ngengek cewek gawe tisu enak gak kira-kira cek mabuk gak kira-kira bukan mabuk tapi mambu Pak
Lalu ono tatelek kira-kira si wangi ambune. Ya gak ono kotoran yang baunya wangi, Pak. Semua kotoran baunya gak enak tentunya. Kotoran ambune kok duren Mas dari kono ya udelmu kan gitu aja. Wallahu taala langsung. Seperti itu Mas ya. Yang lain Bapak Ibu. Untuk para ibunda jelas ya. Barakallahu fikum jami'an. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala sedang memaafkan. Aku qouli hada subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.